Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu materi kelima teman-teman. Sorry, pada materi sebelumnya kita terpotong. Nah, sekarang kita lanjutkan aja, kita ulang lagi dari awal. Nah, materi 5 ini ada yang namanya overview BGP teman-teman. Nah, salah satu jenis protokol routing. Nah, BGP sendiri adalah salah satu jenis protokol routing yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar AS atau Autonomous System. Perlu diketahui, suatu submateri dari materi BGP ini adalah atau bisa kita sebut namanya BGP attribute. Nah, bisa dilihat diagramnya teman-teman. Di sini paling atas ada BGP attribute. BGP attribute terbagi menjadi dua, ada well known dan optional. Nah, well known ini terbagi menjadi dua lagi teman-teman, ada mandatory dan discretionary. Nah, pada mandatory ada ASP, next hop, origin. Nah, pada origin terdapat 3 cabang ini teman-teman. Ada I, E, dan tanda tanya. Nah, pada discretionary ada local preference dan atomic aggregate. Nah, sekarang kita berpindah ke sebelah kanan, ada optional. Optional juga sama seperti well known, terbagi menjadi dua, ada transitive, ada non transitive. Pada transitive terbagi menjadi dua lagi, ada agregator dan community. Nah, di sini community terbagi lagi menjadi 4 teman-teman. Ada no expert, no advertise, ada internet, ada local AS. Nah, pada non-transitive terdapat MET, originator, dan cluster ID. Nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman, secara singkat. Oke, perlu diketahui BGP attribute itu terbagi menjadi dua. Nah, seperti kita tadi bilang teman-teman, terbagi menjadi dua. Ada well known. Nah, well known ini semua merek router support semua atribut dari BGP teman-teman. Nah, ingat ya beda. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman, ada pada well known dan optional. Nah, jika optional ini router hanya beberapa router saja yang support dengan atribut BGP teman-teman. Jadi nggak semua router ya bisa support atribut BGP jika pada optional. Nah, pada well known sendiri terbagi lagi menjadi dua teman-teman. Ada mandatory dan discretionary. Nah, pada mandatory ini kita hanya perlu mengonfig BGP-nya. Tapi untuk atributnya nanti akan otomatis terbentuk teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengonfig manual. Untuk discretionary, nah, kita di sini butuh 2 kali kerja teman-teman. Kita butuh mengonfig BGP-nya, begitu juga kita harus mengonfig atributnya. Nah, jika tadi pembahasan tentang well known, sekarang kita ke optional. Sama seperti well known, optional juga terbagi menjadi dua teman-teman. Ada transitive dan ada non transitive. Nah, pada transitive dulu kita bahas. Nah, jika Anda sebut sebuah atribut yang masuk atau tidak dikenal, jika ada sebuah atribut yang masuk dalam kurung tidak dikenal, nah ini atributnya kita nggak kenal teman-teman, maka atribut tersebut akan langsung ditransit dan tidak akan ke drop. Jadi tidak akan di drop teman-teman, tapi langsung ditransit. Nah, jika non transitif, dia jika ada sebuah atribut yang masuk dan dia tidak dikenal, maka atribut tersebut langsung di drop. Oke, bisa dilihat teman-teman perbedaannya. Jika transitif dia ditransit, jika non transitif dia langsung di drop. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke subbab dari well known. Yang pertama ada mandatory. Nah, mandatory ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada ASP, next hop, ada juga origin. ASP ini memiliki fungsi untuk memiliki atau untuk menampilkan jalur AS, Autonomous System. Jika lanjut kita ke next hop.
Next hop adalah loncatan teman-teman. Misal router sebelah, router yang mengirimkan paket. Misal paket nih dari router 3 teman-teman ke router 4, maka next hopnya adalah R4. Nah, ini untuk IGP, Interior Gateway Protocol. Jika pada BGP misal paket pada R1 teman-teman ke router 9, maka next hopnya ialah router 3. Untuk BGP catatan teman-teman, untuk BGP kita bisa lihat AS-nya ya teman-teman. Lanjut kita ke origin. Nah, pada origin ini terbagi lagi menjadi 3 teman-teman. Ada cabang I, E, dan tanda tanya. Jika pada I, suatu root jika ingin ada origin I, maka berasal dari BGP baik intern maupun extern. Nah, jika E, suatu root jika pada origin E, maka berasal dari EGP teman-teman. Nah, jika tanda tanya, suatu root jika ada origin tanda tanya, maka berasal dari routing protokol yang didistributkan ke BGP. Nah, lanjut kita ke pembahasan dari subbab well known lagi yang kedua, yaitu discretionary. Discretionary ini terbagi menjadi 3 lagi teman-teman. Ada local preference, ada wake, ada atomic aggregate. Nah, local preference sendiri memiliki fungsi untuk menentukan jalur keluar atau jalur upstream. Untuk nilai default dari local preference ialah 100. Ini dapat digunakan untuk upstream dan downstream. Nah, jika pada wake ini memiliki fungsi yang sama, hanya saja dia berpengaruh pada router yang kita config wake saja teman-teman. Jadi ini termasuk wake proprietary. Nah, di sini ada catatan teman-teman, ingat ya. Perbedaan keduanya ialah wake berpengaruh pada router yang dikonfig wake saja. Jadi seperti lokal gitu teman-teman. Sedangkan local preference berpengaruh atau masuk ke semua router teman-teman. Nah, itu ya perbedaannya. Lanjut kita ke atomic aggregate. Nah, ini adalah hasil dari auto summary atau ringkasan summarization. Oke, mungkin sekian pembahasan pada video kali ini. Semangat terus untuk belajar. Salam Sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.